nilai tukar itu kan mencerminkan kepercayaan. Nah, nilai tukar itu mencerminkan kepercayaan. Bagaimana kita mengembalikan, kalau ngomong sopannya, mengembalikan nilai tukar rupiah, terus terangnya mengembalikan kepercayaan, gitu. Nah, jauh lagi nih. Ini, kalau kita perhatikan ya, pada era 97-98 yang kemudian menjadi Asian Crisis, problem di perekonomian kita itu ada di sektor swasta. Jadi swasta, dan itu mulainya sebetulnya bukan dari Indonesia juga, dari Thailand. Sektor properti di Thailand bubble, ambruk, kemudian contagious effect muncul, termasuk di Indonesia. Nah, ketika Indonesia dilihat, di fiskal kita baik-baik saja pada masa itu. Masih positif dulu, masih surplus prudent. Teknokrasi memimpin kebijakan. Dunia internasional percaya kepada teknokrasi kita. Swasta problem karena mereka mendapatkan dana dari internasional dengan currency-nya tidak diketahui, maturity-nya tidak ketahui, besarnya berapa, dipakainya apa, itu semua betul-betul liberal. Jadi betul-betul antar pelaku pasar kan, negara itu nggak tahu. Nah, ketika kemudian terjadi krisis tadi yang diceritakan, mereka sudah melihat nih bahwa banking kita ada problem nih. Kemudian Soros dan kawan-kawan shock di situ. Nah, ketika mereka masuk kan di swasta. Nah, situasi hari ini bukan di swasta, pemerintah. Swasta kita dalam tanda kutip baik-baik saja, relatif baik-baik saja, bukan? Swasta. Problem kita sekarang itu berada di fiskal kita. Nah, ketika fiskal kita, pertanyaan kemudian, kalau dulu, ini apalagi Mas Yanuar tadi bilang betapa erat kaitannya antara perekonomian kita dengan kondisi perekonomian global, wabil khusus tadi persoalan Amerika. Nah, kalau dulu swasta ada masalah, internasional dibutuhkan dukungannya untuk memperbaiki. Kita butuh cash-nya, kita butuh dananya. Mereka percaya sama pemerintah. Percaya. Karena itulah kemudian paket-paket itu disalurkan lewat pemerintah kita. Tentu frontingnya IMF di depan, tapi di belakangnya kan dana dari berbagai sumber. Kalau problem yang muncul itu justru dari negara, fiskal, dan itu sudah terjadinya overtime nih, bukan sekedar sebuah keputusan yang tidak tepat hari ini. Dan kita tidak fair untuk menyalahkan kondisi ini pada pemerintahan sekarang. Akumulasi. Problem akumulasi yang terjadi sudah agak panjang. Lewat jalur mana nanti ini akan dilakukan? Ketika justru pertanyaannya adalah teknokrat kita, policy kita, bukan swastanya. Dulu swastanya, internasional titiknya lewat pemerintah. Ini Mas Yanuar, kalau problemnya ternyata disebabkan oleh fiskal kita, lintas waktu, how do you correct it? Who do you trust? Ya, jadi gini Mas Anies, sebetulnya kalau kita mau terang-terangan, OJK mengatakan bahwa kita ini jauh dari 98, hitungannya KAR perbankan. Karena KAR perbankan kita di 97 itu di 12-14%, aturan internasional 8. Jadi ruangnya itu hanya 4% lah. Sekarang KAR kita rata-rata di 23%. Kemudian kecukupan modal, capital adequacy ratio. Terus kan KAR itu akan dikoreksi kalau ada kredit macet, kalau ada penurunan harga pasar surat berharga. Nah, kenapa ada confidence lagi Mas Anies gitu ya? Ada confidence lagi kita jauh dari 98. Karena ketika NPL ini mulai naik, baik di Bank Himbara sudah naik dari 2020. Tapi yang bank komersil BCA baru Q3 2024 NPL ini. Ternyata impact-nya terhadap penurunan KAR cenderung tidak signifikan. Jadi ada keyakinan dari otoritas kita jauh dari 98 itu ini alasannya. Tapi saya ingin memberikan kontra argumen bahwa sekarang itu selama asing itu keluar dari SBN kita, yang ambil BI dan Bank Umum dan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya sebetulnya Bank Umum sekarang itu dalam posisi KAR-nya tinggi karena harga SBN kurang lebihnya distabilisasi oleh BI. Masih bagus. Neracanya masih bagus. Nah, kalau sekarang saya juga mau to the point, apa serangan shock-nya? Nah, kemungkinan serangan shock-nya. Jadi asing tuh membaca bahwa domestiknya sudah tidak bisa lagi jadi standing buyer begitu pemerintah ini membutuhkan hutang. Nah, inilah kenapa rupiah ini deras betul dalam 1 tahun ini, betul-betul deras di bawah, volatilitasnya ke bawah, kurang lebih. Kalau sekarang pemerintah menerbitkan surat utang baru, seperti dikatakan Mas Fit tadi,
saya nggak mau di angka yield kamu yang kamu tahan di 6-7%. Padahal itu udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. comparable. Dia bilang karena US Treasury saja yang dalam US dollar sudah 4,24,5. Iya. Yen juga sudah normalisasi kebijakan. Jadi akhirnya sebetulnya Mas Anies, apa yang terjadi sekarang ini, angka volatility yang diklaim oleh Pak Ferry di 5,5% 20 hari terakhir. Tapi kalau hitungan saya, kalau kita menghitungnya bahwa ini gejolak yang dari mulai perang Iran, sebutnya volatility suku bunga pasar uang kita udah di 9%. Jadi artinya, dan ini bisa terbukti dari mana Mas Anies, BNI kemarin akhirnya menerbitkan global bond dalam US dollar, bunganya 7,5% Mas Anies. Jadi kurang lebih kalau sekarang pemerintah mau masuk, orang mau ngomong mau di apa dominasinya rupiah. Kalau rupiah ya di atas 10. Ya, 10. Ya, betul. Di atas 10. Ya kalau mau dalam US dollar global bond, ya oke, kita ngomong di atas 5 gitu. Tapi itu double hit buat kita. Jadi Ketika kita mengeluarkan dalam bentuk kan kita juga sempat lakukan 2 bulan lalu ketika mengeluarkan bond dalam bentuk euro. Ya, euro dan samurai dan ada Ya, ada itu yuan kan, juga. itu buat kita ini akan double hit gitu kan. Bisa double hit. Bisa double hit. Satu kena deteriorasi kena penurunan Penurunan nilai tukar. tukar. Kemudian kedua bunganya yang tinggi. 2 kali lipat. Perlu digarisbawahi punya Mas Yanwar, cerita Mas Yanwar tadi. Jadi sebetulnya gejala ini bukan gejala 1-2 tahun. Peringatan dini dari internasional, dari The Fed itu sejak 2012, Mas. Kita termasuk 5 negara yang rentan. Negara lain bersiap atas peringatan itu. Ya, ini kan satu hal yang penting kalau kita bicara tentang policy maker ya. Ketika menghadapi potensi ancaman, maka keputusan yang dilakukan itu, kalau dalam bayangan saya harus mengandalkan pada beberapa prinsip dasar. Dan prinsip dasar itu bila diikuti akan membuat kepercayaan meningkat. Satu, dasarnya transparansi. Transparansi. Yang kedua adalah komunikasi dengan prinsip keapa-adaannya. Dengan ada transparansi kepada. Yang ketiga, merujuk kepada data. Yang keempat, merujuk kepada pandangan pakar. Nah, yang keempat ini tidak mungkin sama semua. Ya. Tidak mungkin sama semua. Tetapi tidak bisa kita melakukan kebijakan tanpa merujuk kepada data dan pandangan pakar. So, saya melihat apa yang dikerjakan oleh Lawrence Wong ketika proses ini muncul ya. Dia secara bertahap itu menyampaikan ini situasi sekarang, ini situasi sekarang, ini situasi sekarang. Jadi semua di awal mungkin denial. Kita enggak, kita kuat gitu. Tidak bisa. Tapi dengan ada komunikasi terus nih secara bertahap, apa sih pesan yang disampaikan? Satu, negara memantau. 2, negara caring pada Anda semua. 3, negara apa adanya membaca ke depan. Sehingga muncul yang disebut trust. Ini kan yang dibutuhkan. Ketika ada trust, policy apapun yang dikerjakan, ini pelaku usaha itu jumlahnya puluhan ribu. Mereka tidak dalam kendali satu tangan pemerintah, mereka punya keputusan sendiri. Tapi ketika keputusan dibuat pemerintah, kebijakan pemerintah, mereka akan merujuk. Nah, ini yang saya rasa penting untuk kita sama-sama lihat nih, bagaimana saat ini kita mengembalikan. Kalau tadi Mas Yanwar bilang, udah juga bilang nilai tukar itu kan mencerminkan kepercayaan. Nilai tukar itu mencerminkan kepercayaan. Bagaimana kita mengembalikan, kalau ngomong sopannya, mengembalikan nilai tukar rupiah, terus terangnya mengembalikan kepercayaan, gitu. Ini pertanyaan. Jadi, dan satu lagi, volatilitas yang terjadi. Ini pertanyaan kemudian, lebih penting mana sih sebetulnya kita menjaga stabilitas sehingga volatilitas diturunkan, atau menjaga nilai nominalnya? Monggo kita obrol aja. Kalau saya lebih ke arah kestabilannya. Karena ketika volatility itu sangat-sangat tinggi, itu sangat-sangat costly. Jadi contohnya gini, saya nggak tahu nih, kira-kira rupiah akan terdepresiasi seberapa. Ya, bisa ada panic buying dan seterusnya. Atau ketika ternyata terapresiasi sangat-sangat besar, intinya volatility itu yang semakin besar itu semakin costly karena itu menunjukkan uncertainty. Uncertainty yang tinggi itu tidak bagus bagi investor, tidak bagus bagi konsumen. Ya,
Tapi itu pandangan saya yang punya latar belakang fiskal, mungkin beda dengan Pak Awal. Kalau kita lihat ya, misalnya saya nggak tahu yang diadopsi sekarang apa oleh bank sentral. Kalau dalam kita melihat pengelolaan nilai tukar currency, itu ada pendekatan pegging, ada crawling pegging, ada juga crawling band. Ya, jadi kalau pegging udah dipatok tuh, nah ini potensi short nih gede sekali. Kemudian ada crawling pegging, diizinkan tapi naik tapi di peg nih. Batas Tapi kemudian tetap bisa apa sih? Kalau band dia kasih ruang, bawah. ruang Sebenarnya, naik. kalau menjawab ini sebenarnya yang menarik yang terjadi ketika normalisasi itu dijeda, Mas Anies. Jadi Dewan Gubernur BI pada waktu itu mendapat tuduhan dari banyak orang pengen rupiah ini sebetulnya lemah karena waktu itu dari 14.400 BI tahan tuh 13.8, sementara Turkish Lira begitu begitu dilepas jedanya langsung menguat tajam. Pada waktu itu Dewan Gubernur BI, kalau saya nggak salah itu masih Pak Agus Marto, dia bilang kita memang melihat kemungkinan volatility di depannya itu besar. Jadi kita sebetulnya membuat harganya jangan terlalu rendah. Jadi sebetulnya kalau bahasa sederhananya Mas Anies, dia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk rely keseimbangan baru harga yang tadi Mas Anies pertahankan itu di sini. Jadi adjustment inflasi itu akan di sini. Karena kalau ini dikebawahin, kan adjustmentnya akan ke bawah lagi dari sisi level harga. Sementara ada kemungkinan di depan kurva yang dilihat akan melemah lagi. Karena kan ini bukan stop normalisasi, jeda normalisasi. Dia akan dinamis, Mas. Dia akan dinamis. Itu salah satu sebetulnya kalau dilihat yang banyak kritik orang sekarang bahwa Dewan Gubernur BI tidak independen. Karena kan kalau waktu itu kan seolah-olah dia tidak terlalu peduli terhadap pemerintahnya. Nah, yang terjadi Mas Anies kalau kita lihat sekarang, pemerintahan ini kita harus fair mewarisi masalah. Dalam mewarisi masalah itu kan sebetulnya pilihannya sederhana Mas Anies. Kita akan terus berlari walaupun badan kita sakit, atau kita sembuhkan dulu penyakit kita baru kita berlari. Nah kelihatannya ini memilih berlari terus. Nah harusnya di sini yang dilihat kalau kita lihat dari teori independensi bank sentral, harusnya kan bank sentral melihat apakah ini sekarang saatnya pro growth atau stability. Di saat ketidakpastian di global yang berpengaruh kita segala macam arahnya ke arah volatility, menurut saya setuju dengan Mas. Harusnya stability dulu. Nah kalau stability berarti pro growth-nya ditahan. Nah cuman karena sekarang pemerintahannya pengen pro growth, di sini yang orang banyak kritik terhadap Dewan Gubernur sekarang, kesannya memberikan ruang kepada pemerintah untuk pro growth, akhirnya sebetulnya secara moneter kecenderungan itu terlalu diam. Cenderungan terlalu diam. Lambat bereaksi. Misalnya gini Mas Anies, kalau kita lihat ya hubungan antara BI rate dengan pelemahan nilai tukar itu sangat linear. Jadi kalau di depan kurva nih kita melihat bahwa rupiah itu kemungkinan besar akan dapat tekanan untuk melemah, BI rate terus naik. Ini kan barusan naik nih 5. Kita ngomong terlambat. Karena Lemah dulu baru naik. Tapi ya mungkin perlu dijelaskan bahwa tadi kita mungkin terlalu berat juga pada soal ya trust itu penting. Tapi kan juga di dalam teori sederhananya kan rupiah itu ditentukan oleh faktor fundamental juga dan faktor. Jadi kalau fundamental atau strukturalnya tidak diperbaiki, kita cuma membuat sentimen positif dipakai arti apapun nggak kuat. Struktural itu apa? Struktural itu kemampuan atau fundamental berproduksi negara tersebut dan terutama berproduksi barang dan jasa yang dia bisa jual. Kan begitu. Kalau Sementara kita faktanya nih mengalami deindustrialisasi. nah di situ Nanti kalau perlu lebih jauh lagi tuh nanti. kalau pemerintah kan selalu menganggap bahwa kita fundamentalnya bagus, ekonomi tumbuh 5,6% kemarin ya. Nah, saya berusaha termasuk sana dulu ya Mas. Sejak kuartal 2 2025 banyak yang mempertanyakan kualitas data pertumbuhan. Ya, apalagi yang kemarin yang 5,61 itu sangat aneh karena industri manufaktur itu tumbuh tinggi, konsumsi listrik Berapa tuh? sampai 5, industri manufaktur di atas 5. 5,04 Ya, 5,04. itu di atas rata-rata biasa. Di atas rata-rata biasa. Sementara konsumsi listriknya itu 0,990 minus 0,9. jadi mana? Nggak match lah. Nggak match. It doesn't make any sense at all. Sementara kita tahu kalau